BTTH Kaisar Api, episode 515. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam kekosongan benteng yang remang-remang, tiba-tiba muncul celah-celah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan secercah cahaya jingga keemasan, seperti cahaya fajar pertama sebelum fajar menyingsing, datang perlahan dengan kekuatan murni. Rubah api itu menyebar, roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan napas mengerikan yang menghasilkan raungan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar memenuhi seluruh kekosongan benteng. Apakah ini ilusi? Melihat pemandangan ini tiba-tiba muncul di kehampaan, kelopak mata Hao Nier terasa berat, dan dia sedikit menutup matanya. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Sepertinya dia perlahan-lahan menuju jurang kematian. Bang! Firefox berwarna oranye keemasan itu sama menakutkannya dengan letusan gunung berapi, meletus dengan kekuatan pemurnian ilahi yang tak terhitung jumlahnya. WHO! Sesaat kemudian, merasakan kehadiran rubah api suci di depannya, muncul aura jahat yang sangat dingin di wajah kaisar yang penuh dendam itu. Saat suara kaisar yang pendendam baru saja berhenti, 3 tarikan napas tajam, seperti pisau tajam yang dihunus, aura pembunuh yang tajam tiba-tiba menyembur ke langit. Di atas langit, fluktuasi bergejolak saat ini ternyata secara tiba-tiba meredanya energi iblis yang mengerikan yang mengelilinginya. Ketiganya melangkah ke kehampaan, mata mereka muram dan dingin, dan pandangan mereka tertuju pada kaisar yang penuh dendam di hadapan mereka. Klon energi dewa jahat telah menghilang. Pasukan ini hanya memiliki pangkat Raja Merah. Mata indah Yun Yun membelalak, memandang pemandangan mengerikan sungai darah di sekitar benteng, dan melihat tubuh Hao Nier yang penuh lubang, dia tak kuasa menahan rasa sedih. Ini sudah berlebihan. Merasakan niat membunuh yang murni dan agung dari Xiao Yan dan yang lainnya, ekspresi kaisar berubah menjadi muram. Guru, Xiao Yan. Pada saat itu, Bai Ze, yang sekarat di belakangnya, memandang ketiga orang yang tiba-tiba muncul di langit, dan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam lalu berseru. Xiao Yan, orang ini adalah Raja Merah yang kuat di luar wilayah, dan kekuatannya bukanlah hal yang sepele. Dalam sekejap, Yu Mingxuan, yang memeluk Hao Nier erat-erat, menggertakkan giginya dan buru-buru menegur. Yun Yun, Ying Ying, jagalah kakakku. Ya, kedua wanita itu mengangguk sedikit, lalu perlahan-lahan beranjak ke posisi Hao Nier. Dengan adanya dua wanita tersebut, napas terakhir Hao Nier dapat terawetkan dengan baik. Dasar sekumpulan orang yang berlama-lama. Tiba-tiba, langkah kaki Xiao Yan melangkah sedikit ke depan, dan aura suci yang dahsyat itu seperti sungai yang bergelombang, dan tiba-tiba menukik dari langit. Ledakan. Kedatangan aura ilahi tersebut justru membuat para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan jahat ini merasa tertekan. Cakar naga. Mata Xiao Yan dipenuhi amarah yang tak berujung, dan dia menatap acuh tak acuh kaisar yang penuh dendam dan kegilaan di kejauhan. Perlahan dia mengangkat tangannya, kekuatan transformasi Dewa Naga mulai bekerja, dan lingkaran cahaya biru yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Raungan naga yang marah menggema di langit, menjulang dari angkasa. Ingin melenyapkan kaisar ini, di mana letak kemudahannya? Melihat serangan mematikan Xiao Yan, kaisar pendendam tidak merasa takut, karena dari awal hingga akhir, ketiga Xiao Yan tidak secara akurat menunjukkan kekuatan mereka. Ini, melihat Xiao Yan di langit yang bersiap untuk melawan kaisar pendendam sampai mati, mata Bai Ze dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka tahu tirani kekuatan kaisar pendendam, dan Xiao Yan bertindak seperti ini. Jangan khawatir, seorang Raja Merah biasa tidak bisa menahan amarahnya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, kekuatan murni di tubuhnya perlahan menghilang, dan sedikit percikan api melukai Hao Nier yang sedang sekarat. Kekuatan kedua wanita itu cukup untuk menarik mereka kembali dari pintu mati. Saudari, melihat Hao Nier perlahan membuka matanya, kulit dan posturnya kembali normal, kecuali ki dan darahnya yang sangat lemah, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Mu Yingying dan Yun Yun berbicara pelan, suara mereka dipenuhi dengan tatapan menenangkan. Gigitan iblis hantu, raungan tragis makhluk bisu itu muncul, dan cahaya hitam mengerikan menyembur keluar dari tubuh kaisar pendendam,
berubah menjadi perisai cahaya hitam yang menutupi seluruh ruang benteng dalam sekejap. Roh jahat yang menakutkan itu menyebar, membuat hati orang-orang yang tersisa menjadi semakin berat. Serangan tirani semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Saat ini, mata banyak orang perlahan menatap sosok tipis di atas langit, lingkaran cahaya siannya berdenyut seperti guntur. Ayo, lawan. Melihat aura mengerikan yang terkandung dalam perisai cahaya hitam itu, garis keturunan iblis dalam tubuh Xiao Yan menimbulkan kegelisahan yang sangat rakus. Seketika, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan bayangan naga biru bersembunyi di atasnya. Cakar naga Cian pun muncul. Hahaha, wahai manusia yang bodoh, jatuhlah ke tangan kaisar ini. Mulut kaisar yang penuh dendam itu mengerikan, dan dia tertawa terbahak-bahak, hanya untuk melihat perisai cahaya hitam menyusut dalam sekejap, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar seperti badai penghancur dunia. Seketika itu juga, seluruh kehampaan, bumi mulai bergetar, retakan terus bermunculan, dan bahkan kehampaan itu dilahap oleh badai, dan rasa takut serta kecemasan menyelimuti hati para tokoh kuat yang tergabung dalam Soul Eater. Kau tidak seharusnya melakukan apapun kepada orang-orang yang aku sayangi. Menghadapi pukulan keras kaisar yang penuh dendam, Xiao Yan, yang awalnya tenang, tiba-tiba membuka sudut mulutnya dan meraung seperti orang gila sungguhan. Dia mengangkat telapak tangannya, sebuah lingkaran cahaya biru yang menyilaukan muncul, dan bayangan naga tirani berukuran 100 zang dengan cepat melesat keluar, yang sebenarnya mengandung aura pembunuh yang menyaingi langit. Retakan, cakar naga berwarna cian itu sedikit terpelintir, dan segera memancarkan energi yang dahsyat dan menakutkan, lalu melambai-lambai dengan tenang ke arah kehampaan tempat kaisar yang penuh dendam itu berada. Energi iblis bergulir, dan wajah-wajah iblis yang tak terhitung jumlahnya serta roh-roh pendendam beterbangan, tetapi mereka tidak mampu melawan cakar naga cian. Cakar naga itu melambai, dengan mudah menembus perisai cahaya hitam dan hancur berkeping-keping. Tidak, mustahil. Melihat pukulan terkuatnya begitu mudah dihancurkan di tangan Xiao Yan, wajah kaisar tiba-tiba bergetar. Wilayah api tak berujung, Xiao Yan. Raungan naga menggema, lingkaran cahaya biru kehijauan bersinar, dan semua energi iblis di seluruh dunia dimurnikan dan dikalahkan sedikit demi sedikit. 5. Urutan kelima. Pada saat itu, banyak pria kuat yang menjaga benteng tersebut terkejut dan tak kuasa menahan air mata. Saudari, apakah kamu baik-baik saja? Sangat mudah untuk melenyapkan kaisar yang penuh dendam dan pasukan jahat itu sepenuhnya, dan Xiao Yan segera berjalan menghampiri Yu Mingxuan dan Hao Nier dengan senyum di wajahnya, menyeringai. Tampaknya cakar naga yang tadi menghancurkan langit dan bumi hanya digunakan dengan mudah oleh yang terakhir, tetapi sekarang dia seperti orang biasa, menghadap kakak perempuannya, menunjukkan senyum yang paling sederhana. Kamu, mata indah Hao Nier sedikit terbuka. Melihat Xiao Yan yang tersenyum di depannya, hatinya pun sedikit tenang. Mungkin ada beberapa masalah di kantor pusat. Setelah beberapa saat, Hao Nier dengan paksa menopang tubuhnya yang terluka parah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ying, tinggalkan koordinat spasial di sini untuk menemui orang-orang yang telah kita sebarkan ke dunia hantu dan biarkan mereka menjaga benteng ini. Mari kita pergi ke markas Soul Eater dulu. Xiao Yan mengobrol dengan Dudu, dan membagikan beberapa pil obat tingkat tinggi di sini. Dudu tanpa ragu mengerahkan sejumlah besar kekuatan tempurnya untuk memasang jaring di sini. Kekuatan pria ini, sungguh semakin lama semakin menakjubkan. Melihat Xiao Yan dan mereka bertiga berlari dan tersapu ke markas besar domain pemakan jiwa, banyak eksekutif tingkat tinggi yang mengenali Xiao Yan serentak mengeluarkan suara, dan suara mereka semua mengandung sedikit rasa iri yang luar biasa dan rasa hormat. Xiao Yan, tunggu sebentar. Sepertinya ada beberapa pembatasan yang diberlakukan di sini. Jarak antara benteng dan markas hanya 100 mil. Bagi Xiao Yan dan ketiganya, itu hanya beberapa menit, tetapi sekarang setengah jam telah berlalu, tubuh Xiao Yan dan ketiganya telah terkubur di kehampaan. Mata indah Yun Yun yang penuh pertimbangan itu melebar, jelas menyadari sesuatu. Sepertinya ruang ini diisolasi oleh suatu kekuatan yang dahsyat, seolah-olah seseorang sedang menahan dan menutupi sesuatu. Tampaknya, seberapa cepat pun mereka mempercepat laju, jarak dari markas besar tetap sama jauhnya. Seolah terjebak dalam siklus waktu yang tak berujung. Menutup mata, retakan.
Mendengar suara dingin Yun Yun, gelombang energi tak terlihat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap, cermin-cermin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah di angkasa, dan aku melihat bahwa seluruh langit yang semula jernih tertutup oleh energi sihir tebal yang tak berujung. Gambar hamparan langit cerah sejauh 1000 mil itu sebenarnya hanya hasil penutup mata. Jalan sebenarnya menuju alam pemakan jiwa telah tertutupi oleh nafas jahat dan sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Markas besar dalam bahaya. Ketiganya saling pandang dan menatap pusat yang diselimuti asap hitam, di mana terdapat bercak cahaya mengerikan yang samar-samar menyusup, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya jelas bukan sesuatu yang dapat diatasi oleh kekuatan pemakan jiwa. Disitulah markas besar Soul Eater. Pergi. Di mata Xiao Yan, terpancar niat membunuh yang tanpa nyawa, dan kobaran api yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya berubah menjadi naga yang marah, berputar-putar, amarah dan tekanan yang tak terlukiskan dari langit dan bumi, seperti badai yang datang, menghancurkan seluruh dunia. Di sisi lain, markas besar Soul Eater, markas besar pemakan jiwa, yang awalnya merupakan tempat berkumpulnya orang-orang kuat dan penuh talenta, kini telah kehilangan sebagian talentanya. Bahkan di seluruh markas besar, tidak ada lagi semangat juang. Istana yang megah itu, sepenuhnya terkurung. Bahkan beberapa makhluk yang berjalan di aula pun dipenuhi aura jahat yang ekstrim. Mereka bukan lagi manusia biasa. Seluruh markas besar dikurung seperti penjara. Di tengah aula, terdapat beberapa sosok yang berdiri, salah satunya adalah seorang wanita garang dengan pola laba-laba di tengah alisnya, dan beberapa pria perkasa dengan mata tajam berdiri di atas aula. Napas orang-orang yang tersisa di aula tertahan hingga ekstrim. Fang Yang Hao, mengapa kau memimpin mereka untuk membuat keputusan bodoh ini? Ikuti kami, dan apa yang menantimu adalah kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Wanita itu duduk di kursi batu di aula utama, matanya yang indah sedikit berkedip, dan kekuatan mengerikan yang cukup untuk dengan mudah menenggelamkan semua orang berubah menjadi gelombang riak energi yang tertanam di aula utama. Jika dilihat dari keseluruhan aula, kecuali tangga di atas aula, bagian bawahnya sebenarnya telah terkikis oleh kekuatan jahat dan jurang sedalam 100 zang terukir secara tiba-tiba. Di jurang itu, ular, cacing, tikus, semut, dan berbagai ular berkaki 100 serta kalajengking berkerumun dalam aliran yang tak berujung. Dan di dasar jurang itu, terdapat beberapa sosok dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Yan Luo, aula kelima keluarga Xiao. Xiaomu, yang termasuk dalam alam pemakan jiwa. Kali ini, aku benar-benar mendapatkan banyak hal. Tapi kau tak perlu membuang energimu dengan sia-sia. Alam jahat di tempat ini sangat jahat. Dengan kekuatanmu saja, kau tak bisa menembusnya sepenuhnya. Seolah menyadari perlawanan semua orang di jurang itu, wanita yang duduk di kursi batu itu tersenyum tipis. Senior, apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Di dalam jurang itu, ki hitam itu seperti lava cair yang bergulir, memancarkan kekuatan jahat yang luar biasa. Di bawah keagungan kekuatan ini, bahkan wajah Fang Yang Hao pun menjadi jelek. Sekarang, aku hanya bisa menggantungkan harapanku pada Kaisar Darah Naga. Dua kalimat pertama yang diucapkan Yan Luo Xiao Yuan diiringi penyesalan. Setelah Kaisar Iblis menyelamatkan mereka, mereka diam-diam bersembunyi di alam hantu untuk meningkatkan kesehatan mereka. Dengan serangan klan jahat di luar alam tersebut, 10 kuil Yama juga tersebar di alam pemakan jiwa dan alam jiwali, masing-masing dengan peluang terbuka sebesar 55%. Yan Luo Xiao Yuan kedua, yang memiliki kekuatan setara reinkarnasi 5 kali lipat, memimpin total 5 Yan Luo, termasuk 10, 9, 8, dan 7 untuk tinggal di domain pemakan jiwa. Selain itu, Xiaomu, Kaisar Darah Naga, yang tiba-tiba muncul dari saluran kehampaan, mengumpulkan kekuatan-kekuatan ini tidak akan mampu menunjukkan wibawa apapun kepada dewa setengah dewa di hadapannya. Dewa setengah jahat, laba-laba jahat. Dia adalah ahli kekuatan tingkat reinkarnasi 5 tingkat, dan di belakangnya ada 2 ahli kekuatan tingkat reinkarnasi 4 tingkat, yaitu Raja Merah. Dalam krisis benteng, Fang Yang Hao, sebagai penguasa baru domain pemakan jiwa, duduk di markas besar, dan beberapa kali ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkan benteng, tetapi karena suatu alasan, ia diam-diam diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh dewa setengah jahat, dan mereka lengah. Kini seluruh markas Soul Eater telah jatuh ke tangan mereka.
Bahkan Fang Yang Hao sendiri tidak tahu, mengapa mereka mengetahui tentang lorong kedua yang menuju ke markas besar pemakan jiwa. Semuanya, apakah kalian masih melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Jika kamu menelan pil ini, kamu tidak akan mati. Jika tidak, ular, cacing, tikus, dan semut di bawah komandoku ini telah lama menginginkan kekuasaan yang ada padamu. Cicit, cicit, setan laba-laba jahat itu mencibir, dan di jurang itu, terdengar suara keras dari makhluk-makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menggigit dan menggosok. Bayangan gelap dari makhluk setengah jahat itu melangkah ke langit, dengan energi iblis di sekujur tubuhnya, dan di sekelilingnya, terdapat beberapa aura kuat yang terpendam di sini bersama-sama. Memang ada kesempatan terakhir, tetapi kau telah kehilangan jimat pemakan jiwa, dan kau tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan jahatnya. Jika kau bersikeras, harganya terlalu mahal, kau akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Yan Luo, Xiao Yuan, Xiao Mu, dan yang lainnya saling memandang dan takjub dengan keberanian Fang Yang Hao. Kalau begitu, mulailah dari dirimu sendiri. Iblis laba-laba jahat itu memandang sekelompok orang keras kepala di jurang di bawah dan langsung mencibir. Seandainya bukan karena perintah dewa sesat untuk tidak membunuh orang-orang tak berdosa secara sembarangan, saya khawatir mereka pasti sudah menjadi jiwa-jiwa bawahan mereka. Ular, cacing, semut, dan serangga lainnya muncul bersamaan dari jurang, dan sepasang mata dingin dan rakus menatap tubuh Fang Yang Hao. Anak-anak, makan siang kalian sudah siap. Begitu suara laba-laba jahat dan laba-laba iblis terdengar, makhluk-makhluk tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu dan memenuhi seluruh tubuh Fang Yang Hao. Merayap sejauh 100 kaki, tubuh ular dan ekor kalajengking bersentuhan, tubuh Fang Yang Hao menegang dan gemetar, dengan paksa menahan siksaan ganda yang menusuk jantung. Wow, Senmu Tianji. Dalam sekejap, di bawah siksaan kejam Fang Yang Hao, cahaya hijau melesat ke langit di bawah seluruh jurang. Kemudian berubah menjadi pohon surgawi dengan ukuran 10.000 zang. Di pohon suci itu, gumpalan cahaya hijau kuno dan murni tersebar, perlahan melembabkan dan melindungi semua orang di jurang. Penguasa wilayah Taring. Setelah beberapa saat, Xiao Yuan dan yang lainnya memandang jurang itu, yang sedang dilahap oleh ulat sutra, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya, dan meraung marah dalam hati mereka. Pohon suci itu melebar, dan aura murni yang dahsyat berubah menjadi tirai cahaya hijau, dengan mudah menahan energi iblis yang suram di aula. Apakah menurutmu, teknik abadi tingkat atas saja sudah cukup untuk melindungimu? Luar biasa. Laba-laba jahat dan laba-laba iblis mengamati pemandangan ini, dan diam-diam mengangkat jari-jari tajamnya, lalu ular, serangga, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitarnya, dan gigi-gigi tajamnya tampak mampu merobek kehampaan dalam sekejap. Gigitlah. Kamu duluan. Melihat pemandangan ini, tubuh Fang Yang Hao tiba-tiba menjadi aneh, dan langsung berubah menjadi lubang hitam berbentuk bulan sabit, meraung ke atas. Itu adalah sisa kekuatan dari jimat pemakan jiwa. Sampai jumpa. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut benar-benar menyiksa saraf terakhir Fang Yang Hao. Saat dia mengertakkan giginya, lubang hitam itu hancur, berubah menjadi pusaran lubang hitam yang akan meledak. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut itu menyerang jiwa dan menembus anggota tubuh serta tulang. Bahkan dengan ketabahan hati yang dimilikinya, itu tak tertahankan dan benar-benar membuatnya jatuh. Gelombang energi yang membara terus menyebar, dan gelombang kehancuran yang memekakkan telinga perlahan menyebar dari aula. Ternyata seluruh dunia dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wow, Senmu Tianji. Dalam sekejap, di bawah siksaan kejam Fang Yang Hao, ia menunda cukup waktu bagi semua orang untuk mengumpulkan dan mengerahkan kekuatan mereka. Di bawah seluruh jurang, cahaya hijau melesat ke langit, kemudian berubah menjadi pohon surgawi dengan ukuran 10.000 zang. Di atas pohon suci itu, terdapat gumpalan cahaya hijau murni kuno, perlahan melembabkan dan melindungi semua orang di jurang. Penguasa wilayah Taring. Setelah beberapa saat, Xiao Yuan dan yang lainnya juga menatap jurang itu, sosok yang menceburkan diri ke dalam siksaan iblis untuk menunda dan mengulur waktu. Seluruh tubuh Fang Yang Hao telah dimakan oleh ulat sutra, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihat pemandangan mengerikan seperti itu akan merasa sedih dan tak kuasa menahan amarah yang menggelegar di dalam hatinya.
Pohon suci itu menyebar, dan aura murni yang dahsyat berubah menjadi tirai cahaya hijau, yang dengan mudah menahan energi iblis yang suram di aula dan melindungi tubuh semua orang. Apakah menurutmu, teknik abadi tingkat atas saja sudah cukup untuk melindungimu? Luar biasa. Laba-laba jahat dan laba-laba iblis mengamati pemandangan ini, dan diam-diam mengangkat jari-jari tajamnya, lalu ular, serangga, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitarnya, dan gigi-gigi tajamnya tampak mampu merobek kehampaan dalam sekejap. Gigitlah. Ah, kamu duluan. Menyaksikan pemandangan ini, tubuh Fang Yang Hao seketika menjadi aneh, dan daging serta darah mayat itu menjadi kabur. Seketika, seluruh tubuhnya sedikit membengkak, berubah menjadi lubang hitam pekat seperti meniskus, dan meraung ke atas. Itu adalah sisa kekuatan dari jimat pemakan jiwa. Sampai jumpa. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut benar-benar menyiksa saraf Fang Yang Hao hingga ke titik terakhir. Saat dia menggertakkan giginya, lubang hitam itu hancur, berubah menjadi pusaran lubang hitam yang akan meledak. Gigitan ular, cacing, tikus, dan semut itu menyerang jiwa dan menembus anggota tubuh serta tulang. Bahkan dengan hati yang teguh sekalipun, itu tak tertahankan dan seolah-olah akan roboh sepenuhnya. Gelombang energi yang membara terus menyebar, dan gelombang kehancuran yang memekakkan telinga perlahan menyebar dari aula. Ternyata seluruh dunia dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berani, sayang sekali kursi ini tidak akan membiarkanmu jatuh semudah itu. Retakan. Melihat upaya Fang Yang Hao untuk menukar kehancuran dirinya dengan harapan melarikan diri, laba-laba jahat itu mengangkat jari-jari rampingnya dan meremasnya dengan ringan. Makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari jurang, lalu memenuhi tubuh Fang Yang Hao dengan aura reinkarnasi jahat yang bergelombang. Tubuh itu dipenuhi oleh banyak ular, serangga, tikus, dan semut yang berkerumun rapat. Bahkan pusaran lubang hitam pun lenyap dalam sekejap, dan bercak-bercak merah darah menyebar. Napas Fang Yang Hao merana dan hampir mati. Seret aku ke bawah. Suara iblis laba-laba jahat terdengar lagi, tubuh Fang Yang Hao langsung terseret ke jurang, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, dan ternyata mereka menggigit daging dan jiwa Fang Yang Hao sedikit demi sedikit. Bajingan ini, pergi. Melihat pemandangan yang mengejutkan itu, Eryan Luo, Xiao Yuan, dan Xiao Mu semuanya menunggu. Sudut mata mereka perlahan berkaca-kaca, dan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh mereka meningkat pesat, bersinar seperti cahaya bulan. Dengan kekuatan pemurnian yang luar biasa dari pohon ilahi, ternyata pohon itu secara samar-samar mampu menahan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang ada. Tuan, setelah sekian lama, tubuh Fang Yang Hao kembali muncul, tetapi matanya seolah menembus lapisan kehampaan, langsung tertuju pada laba-laba jahat itu, dan dengan hormat membuka mulutnya. Kamu akan mati. Pada saat itu, Eryan Luo Xiao Yuan menarik napas dalam-dalam dan meraung dingin. Fang Yang Hao, kelompok semut ini akan diserahkan kepadamu. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang menarik, laba-laba jahat atau laba-laba iblis berseru, dan segera berjongkok dengan tenang di atas kursi batu bersama beberapa raja lainnya, menunggu pertunjukan bagus berikutnya. Ya. Tuan, Fang Yang Hao mendengar kata-kata itu, hawa dingin yang menusuk melintas di mata merahnya, dan energi jahat yang pekat menyebar dari tubuhnya, tiba-tiba menjerat banyak orang kuat di depannya. Kekuatannya awalnya hanya berada di peringkat reinkarnasi tingkat 3, tetapi sekarang setelah dirasuki iblis, dia telah melambung ke puncak peringkat reinkarnasi tingkat 4. Di sisi lain, perjalanan Xiao Yan dan ketiganya tidak berjalan mulus. Mereka masih bertemu banyak monster kuat di sepanjang jalan. Agar tidak mengganggu pasukan di luar wilayah, mereka hanya bisa dikalahkan dan ditangani dengan hati-hati, yang tetap saja membuang waktu. Berjalanlah lebih cepat. Untuk kembali melenyapkan seorang jagoan setingkat raja, Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan api suci agar tidak menakuti si ular, tetapi sudut matanya terus berkedut, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Xiao Yan. Di halaman depan markas besar domain pemakan jiwa, ada sesosok yang melarikan diri dengan cepat. Mu Yingying menatap ke kejauhan dengan mata indahnya, tetapi dia sangat menyadari sesuatu. Membilas, tubuh Xiao Yan bergerak seketika, dan dia dengan mudah bergegas mendekat. Kaisar Darah Naga, dia masih bersikap seperti ini ketika dia akan mati. Jika kau tidak tunduk ke wilayah kami, maka kau akan mati.
Energi iblis yang kental dan berbau busuk berputar-putar, dan ternyata energi itu mengejar dan membunuh seorang pria parubaya yang dipenuhi bekas luka. Retakan, hembusan angin bertiup, dan sebelum petarung tingkat raja itu sempat bereaksi, dia sepenuhnya berubah menjadi bubuk, lenyap di udara, dan menghilang. Ini, Kaisar bela diri darah naga senior. Setelah menyelesaikan adegan ini, Xiaoyan melirik sosok di depannya. Zaidu mengangkat kepalanya untuk melihat aula utama markas besar domain pemakan jiwa, yang telah terkikis oleh energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Kaisar darah naga tentu saja adalah keturunan klan naga yang dia temui di Pulau Es dan Api, dan dia telah banyak membantunya, jadi Xiaoyan sangat terkesan. Xiaoyan, situasinya sangat buruk. Domain pemakan jiwa telah sepenuhnya diduduki oleh pasukan asing. Bahkan beberapa tokoh di markas besar sekarang dikendalikan oleh negara asing dan menjadi bagian dari mereka. Kaisar darah naga berulang kali menegaskan bahwa sosok di hadapannya adalah Xiaoyan, dan tubuhnya yang kekar sebenarnya sedang duduk langsung di tanah, sambil berkata dengan sedih. "Bawa aku ke, kali ini, mereka harus mati." Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ada niat membunuh yang agung di matanya, dan dia menghela napas lega sebelum meraung. Kali ini, siapapun yang menyerang Soul Eater Domain, dia harus mati. Masalah ini sangat penting, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkan kematianmu sia-sia. Kaisar darah naga menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Mencabut, ini adalah sesuatu yang sangat penting yang diminta oleh Yang Mulia Raja Naga Emas untuk saya berikan kepada Anda. Kami awalnya berasal dari klan naga, tetapi kami dicegat oleh orang luar di tengah jalan dan harus masuk ke sini. Sesaat kemudian, Kaisar darah naga benar-benar merobek lengannya secara langsung, dan di meridiannya, tiba-tiba, kilauan darah emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan segera berubah menjadi bayangan naga emas di depannya. Wong Bas. Saat bayangan naga emas ini muncul, transformasi Dewa Naga di tubuh Xiaoyan, termasuk kekuatan Raja Naga Baxia, menjadi tenang bersamaan. Sepertinya ada sentuhan kekuatan ilahi dalam bayangan naga emas di depannya, yang membuatnya ketakutan. Terlebih lagi, darah keluarga Xiao dan darah iblis di dalam tubuh Xiaoyan telah menjadi tenang, seolah-olah darah emas yang terkandung dalam bayangan naga emas memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Kekuatan saya saat ini cukup untuk mengatasi krisis yang ada di hadapan saya. Senior, silakan pimpin jalan. Dengan tenang menerima bayangan naga emas itu, Xiaoyan berbicara lagi, merasakan kekuatan garis keturunan tirani yang melampaui segalanya. Xiaoyan tahu betul bahwa bayangan naga emas itu mengandung darah naga Raja Naga Emas. Xiaomu dan Kaisar darah naga datang untuk memberikannya kepadanya. Karena adanya tindak lanjut dari transformasi Dewa Naga, hanya darah naga dari salah satu dari 9 Raja Naga yang dapat terus berlatih. Hal semacam ini pasti juga terjadi karena api suci ketiga jatuh ke tangan Xiaoyan, yang membuat para pendekar kuat Raja Naga Emas waspada. Lewat sini, mendengar suara Xiaoyan yang angkuh, Kaisar darah naga tak kuasa menahan diri, tubuhnya bergejolak, dan keempatnya langsung menyerbu markas pemakan jiwa. Kecepatannya sangat tinggi, dan ia menerobos masuk ke aula utama markas besar pemakan jiwa hampir dalam sekejap mata. Guru, ini. Di aula itu, energi iblis berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya saling berbelit, dan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar, dia mampu mendeteksi beberapa gambaran samar yang tertinggal. Informasi dan ingatan yang tidak lengkap tersebut semuanya menunjukkan bahwa telah terjadi adegan pertempuran yang mendebarkan dan mengerikan di sini. Terdapat jejak sesuatu. Mereka berempat berjalan bersama. Bangunan sunyi di langit ini terlalu mati. Di beberapa tempat, racun mematikan, sarang laba-laba, dan lain-lain perlahan mulai bermunculan. Ini dia. Ini adalah aula utama kantor pusat. Ketika aku mengantar pergi darah naga itu, penguasa wilayahlah yang memberiku jimat pemakan jiwa agar aku bisa menghindari racun jahat yang ganas ini. Aula di depanku dipenuhi racun tebal berwarna hitam pekat, dan aura kematian yang suram menyelimuti hatiku, membuatku merasa tertekan. Mencicit, Xiaoyan perlahan mendorong pintu hingga terbuka, dan embusan debu yang telah menumpuk selama beberapa tahun pun keluar. Namun kini di seluruh aula itu, tidak ada apapun, bahkan makhluk hidup pun tidak ada. Di aula, jaring laba-laba berwarna perak putih satu demi satu membagi seluruh ruangan,
dan di atas jaring laba-laba tersebut, kepompong putih berukuran puluhan meter melayang dengan tenang. Bagaimana dengan Fang Yu dan Xiao Yuan? Melihat situasi ini, ekspresi Kaisar Long Sui berubah drastis. Di dalam kepompong cacing ini, terdapat hembusan kehidupan. Xiao Yan melihat sekeliling, lalu mengangkat kepalanya dan menatap bagian atas aula utama, di mana terdapat massa udara yang berkelap-kelip dengan cahaya redup tak berujung yang perlahan bergetar. Kenapa harus menyembunyikan misterinya? Ayo keluar. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya memasuki inti markas seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, di aula yang kosong, Xiao Yan menatap langsung ke arah kelompok jahat itu dan berkata, "Wong Bas." Begitu suara Xiao Yan berakhir, pintu-pintu di seluruh aula perlahan tertutup, dan terdengar suara magis yang menakutkan yang mengguncang hati dan berkumpul dari segala arah. Xiao Yan, asap iblis itu masih mengepul, dan setelah beberapa saat, suara keheranan tiba-tiba terdengar dari gumpalan udara jahat itu. Sepertinya Xiao Yan sangat terkejut bisa muncul di sini. Si setengah jahat itu berani mencoba mencaplok wilayah pemakan jiwa, dan dia tidak terlalu penakut. Tatapan mata Xiao Yan acuh tak acuh, dia berbicara dengan dingin, dan tidak ada kehangatan dalam suaranya. Ini bukan penguasa pemakan jiwa. Menarik, ini sangat menyenangkan. Di bawah tatapan takjub Xiao Yan dan yang lainnya, kabut hitam jahat membubung tepat di atas aula, jatuh sedikit demi sedikit di atas alas batu. Di antara mereka, seorang wanita aneh, dikelilingi kabut hitam beracun, melangkah keluar. Saat matanya tertuju pada Xiao Yan dan kedua wanita di sampingnya, wajah wanita yang tadinya tenang berubah menjadi agak mengerikan, dan senyum histeris muncul, yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan sisanya? Tatapan mata Xiao Yan langsung tertuju pada laba-laba jahat itu, dan amarahnya meledak ke langit. Sekalipun kekuatan yang terakhir tidak bisa diremehkan, Xiao Yan, yang sekarang sedang dalam keadaan marah, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang dewa setengah jahat. Orang lain, bukankah mereka ada di sisimu? Saat ditanyai oleh Xiao Yan seperti itu, senyum aneh muncul di wajah iblis laba-laba jahat itu. Jepret, tepat setelah laba-laba iblis jahat selesai berbicara, dia menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan di seluruh aula, kepompong nenek yang tertidur di jaring laba-laba tiba-tiba bergetar hebat. Napas ini, tidak sofsem tepat. Kaisar Darah Naga, Yun Yun, dan Mu Yingying mengerutkan kening dan melirik sekilas kepompong di jaring laba-laba, tetapi hati mereka tiba-tiba terkejut. Ngomel, kepompong itu terlepas, lalu sebuah retakan terbentuk, seperti penguapan dan peleburan, perlahan-lahan menampakkan makhluk-makhluk di dalamnya. 5 orang diyama dari 10 aula klan Xiao. Kakak Fang, kakak Xiao Mu. Dalam sekejap, melihat sosok-sosok itu perlahan keluar dari kepompong, jantung Xiao Yan berdebar kencang, dan jeritan mengerikan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Xiao Yan, jangan pergi ke sana. Ini konspirasi, napas mereka tidak normal. Melihat Xiao Yan tiba-tiba berhadapan dengan sosok-sosok itu, teriakan dingin menggema seperti guntur. Xiao Yan, kemarilah. Xiao Mu dan yang lainnya sedikit mengangkat bibir mereka, dan melambaikan tangan untuk menyapa Xiao Yan, seperti teman lama yang sudah lama tidak mereka temui. Kamu tidak apa-apa, itu bagus sekali. Air mata menggenang di sudut mata Xiao Yan, dan dia berjalan perlahan ke arah orang itu seolah-olah dia sedang melamun. Menjijikkan, melihat gerakan Xiao Yan, Mu Yingying dan Yun Yun gemetar, dan semburan energi api suci pun keluar. Puff, pada saat yang sama, orang-orang yang keluar dari kepompong mengangkat telapak tangan mereka, dan energi iblis yang pekat itu seperti cahaya yang mengancam jiwa, lalu menghantam ke arah Xiao Yan yang berada tepat di depannya. Serangan ketujuh orang itu sangat brutal, dan karena jaraknya terlalu dekat, serangan yang mengerikan seperti itu, bahkan jika benar-benar mengenai Xiao Yan, saya khawatir akan menyebabkan luka yang sangat parah padanya. Apakah kamu benar-benar bersedia untuk memulai? Mereka semua adalah kerabat dan temanmu, para penjaga klan Xiao. Wajah laba-laba iblis jahat sedikit muram, dan dia menatap Xiao Yan dengan senyum setengah hati, tetapi sebenarnya dia mengharapkan tindakan Xiao Yan. Semua orang tersinggung. Begitu Xiao Yan menggertakkan giginya, kekuatan luar biasa dari jiwanya tercurah keluar seperti sungai Yangtze yang meluap. Puff! Dengan suara itu, semua tubuh mereka ternyata sudah diikat. Betapapun kerasnya mereka berjuang dan meraung, mereka tidak bisa membebaskan diri dari belenggu jiwa ini.
Xiaoyan tahu bahwa tindakan mereka tidak normal, tetapi itulah sebabnya dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka. Selama mereka melindungi jiwa dan kekuatan lainnya, Xiaoyan dapat bertarung dengan percaya diri dan memusnahkan dewa setengah jahat. Inilah alasan mengapa Xiaoyan tahu itu adalah konspirasi dan sengaja terjebak di dalamnya. Selanjutnya, mari kita hitung saldo rekening di antara kita. 1000 dunia agung dan ras jahat di luar wilayah. Dengan kata lain, kebencian dan dendam antara domain pemakan jiwa dan pasukan dewa sesat ketujuhmu. Suara Xiaoyan meledak, seperti singa yang mengamuk, perlahan mengguncang seluruh aula. Dirasuki setan, dikendalikan. Melihat penampilan gila dari banyak sosok di hadapannya, mata Kaisar Long Sui Wu terkejut. Sepertinya belum lama ini, kalian semua berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan diri sendiri. Seperti yang diharapkan dari penguasa wilayah api tak berujung, kau tidak bisa menyembunyikan tipu daya seperti itu dari matamu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Mereka hanya punya 1 hari. Setelah 1 hari, jiwa, tanda reinkarnasi, dan lain-lain mereka akan sepenuhnya lenyap. Bahkan jika para ahli reinkarnasi tingkat 7 lapis bertindak, aku khawatir mereka akan tak berdaya. Dan pada saat itu, mereka akan sepenuhnya menjadi anggota pasukan yang setia kepada ras jahat asing kita. Melihat gerakan tajam Xiaoyan, ada senyum tipis di pipi laba-laba iblis jahat, seolah-olah sengaja memprovokasi Xiaoyan. Harus kuakui, kau adalah makhluk setengah jahat paling pemberani yang pernah kutemui sejak aku naik ke tingkat reinkarnasi kelima. Kekuatan magis di puncak reinkarnasi kelima memang sangat dahsyat, tetapi pancaran api suci. Xiaoyan sangat marah, matanya dipenuhi amarah yang ingin menghancurkan dunia, dan api suci berwarna jingga keemasan dilepaskan, membentuk lingkaran cahaya yang menyilaukan, seperti lautan api suci. Kemanapun api itu menyebar, energi iblis akan dimusnahkan. Bagaimana dengan dewa setengah jahat? Bagaimana dengan kekuatan sihir puncak dari reinkarnasi tingkat kelima? Di bawah pancaran cahaya sucinya sendiri, cahaya itu hanya bisa meredup. Sang penguasa api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi kali ini, bahkan kamu pun tak akan terhindar dari nasib buruk. Hahaha, menghadapi sikap arogan Xiaoyan, iblis laba-laba jahat tersenyum tipis, tetapi di baliknya, sebuah telur laba-laba tiba-tiba muncul begitu saja, dan sebuah lingkaran cahaya aneh berkelebat di dalam telur putih itu, seolah-olah ada lingkaran cahaya aneh. Sebuah kekuatan yang sangat murni berdenyut perlahan. Hati yang murni. Pada saat itu, kedua wanita di belakang mereka berseru serempak. Sentuhan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti gunung seberat 10.000 pon, sedang menekan hati setiap orang. Retakan, telur-telur itu berlonceng, dan seorang wanita muda dengan 4 dewa dan tanpa tuan keluar dari dalamnya. Wanita muda itu tidak mengalami fluktuasi kekuatan apapun, tetapi hal itu membuat Xiaoyan, Yun, dan Mu Yingying, ketiga pengendali api suci, merasa gelisah. Terima kasih kepada Yang Mulia Dewa Jahat Kelima karena telah memberitahu. Kabar bahwa kau telah melahap api suci ketiga telah diketahui oleh semua orang di luar wilayah kekuasaanku. Orang di hadapanmu ini adalah individu berhati murni terkuat yang dibina oleh ras jahat asing kami dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan murni di tubuhnya cukup untuk membuatmu benar-benar kalah. Hahaha, laba-laba jahat itu tersenyum, dan senyumnya sangat gila. Kutu. Begitu suara itu berhenti, wanita muda di samping laba-laba jahat itu berubah menjadi kabur. Dia diam-diam menggerakkan tangan gioknya dan melepaskan pakaiannya sedikit demi sedikit. Kulit yang sempurna seperti lemak dan giok putih membentuk lekuk tubuh yang menawan dan anggun, namun di balik jejak itu, pada tubuh yang halus, sebenarnya terdapat garis-garis putih susu yang kuno dan murni. Pada saat itu, yang terakhir tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih murni, menyentuh garis-garis murni, dan dengan cepat menghabisi Xiaoyan. Bang! Wanita yang tidak memiliki apa-apa itu datang ke sisi Xiaoyan, merentangkan tangannya dan memeluk Xiaoyan. Garis-garis energi itu melonjak, dan ternyata seketika menekan kekuatan api suci di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya merasa hatinya tenang untuk sesaat, tetapi api suci itu menjadi benar-benar padam saat ini. Sepertinya kekuatan apapun yang Xiaoyan panggil, tidak akan ada gunanya. Hati yang murni, bukankah itu hanya mampu menekan api suci yang berada di peringkat kelima dalam daftar api suci?
Api suci di tubuh Xiaoyan adalah yang tertinggi ketiga, bagaimana mungkin ini terjadi? Melihat pemandangan aneh di depannya, Mu Yingying tak kuasa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya yang berwarna perak. Lahirnya hati yang murni harus dipraktikkan oleh seorang wanita yang murni dan baik hati dengan metode kultivasi khusus. Benda ini, aku khawatir, telah dimodifikasi secara khusus oleh klan jahat, dan Xiaoyan memiliki 7 jenis api suci, dan ada 6 jenis api suci di tempat kelima. Yun Yun menggelengkan kepalanya, dan merasakan tekanan yang sangat besar saat ini. Hahaha, kekuatan api suci telah ditekan untuk sementara, terserah Anda bagaimana menghadapinya. Laba-laba jahat itu bertepuk tangan, dan terdengar suara gigitan yang menyeramkan di seluruh aula, dan ular, serangga, tikus, dan semut bersembunyi di kehampaan seperti makhluk rakus, menunggu perintah dari laba-laba jahat, dan mereka akan melancarkan serangan besar-besaran. Mengapa kau ingin membantu Zhou dan kemudian menyalahgunakannya? Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, merasakan tubuh wanita di hadapannya yang sangat murni dan lembut, lalu bertanya. Sebagian besar hati yang murni di masa lalu tercipta dari hati dan jiwa wanita yang murni, tetapi hati yang murni saat ini justru dipimpin oleh wanita. Tidak mengherankan jika kekuatan murni yang begitu dahsyat akan menekan api suci untuk sementara waktu. Kekuatan api suci dapat dipelajari dari dunia, tetapi kekuatan hati yang murni tampaknya dilahirkan secara khusus untuk membatasi api suci, dan bukan hal yang tidak masuk akal untuk menahan segala sesuatu. Kamu telah dimanfaatkan oleh mereka. Tapi tidak apa-apa, aku akan membalas dendam untukmu. Hati Xiaoyan tersentuh, dan tanpa sadar dia memahami getaran tubuh Pure Heart. Apakah menurutmu tanpa api suci, kau masih memiliki kekuatan untuk memperebutkan posisi ini? Hati yang murni itu untuk sementara menekan kekuatan api suci Xiaoyan, dan laba-laba jahat itu berkata dengan ringan. Suara dingin dan kejam itu mengungkapkan makna yang bengis. Menurutmu mengapa, aku hanya memiliki kekuatan atribut api? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dengan lembut melambaikan tubuhnya yang murni, dan dengan mudah menyerap sumber api suci ke alam jiwanya. Kekuatan api suci belum dapat digunakan dalam waktu singkat. Ngomel. Begitu suara Xiaoyan selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara guntur yang teredam menggema di seluruh aula. Apa yang kau lakukan? Pada saat ini, aku merasakan guntur kelabu yang mengandung semacam kekuatan yang sangat besar, dan mata laba-laba jahat dan iblis itu menjadi serius untuk pertama kalinya. Tuanku, kekuatan guntur ini agak aneh. Pada saat yang sama, 2 petarung peringkat Raja Merah bergegas masuk ke aula dalam sekejap, bersembunyi di belakang laba-laba jahat itu. Kekuatan api suci pada Xiaoyan sepenuhnya ditekan, tetapi ekspresi tenang dan puas diri seperti itu membuat mereka berdua merasa sedikit aneh. Dalam informasi yang beredar di kalangan klan jahat di luar wilayah tersebut, Xiaoyan ini hanyalah penguasa domain api tak berujung, keturunan Xiaoyan, dan ahli yang mengendalikan beberapa api suci. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba memiliki kekuatan elemen petir? Pergi, cegah dia di sini dulu. Jantung laba-laba iblis jahat tiba-tiba berdebar kencang, dan sepertinya ia mencium aura yang benar-benar menakutkan dari guntur abu-abu yang telah dipanggil Xiaoyan. Cahaya iblis melonjak di matanya, telapak tangannya perlahan terangkat, dan aura racun jahat yang tak berujung menyebar keluar. 2 kekuatan jahat dan racun saling terkait, dan begitu menyebar, dinding di seluruh aula sedikit bergetar, dan retakan serta jejak kehancuran muncul satu demi satu. Dan aku, Yun Yun dan Mu Yingying melangkah maju sedikit dan berbalik untuk mencegat 2 petarung peringkat Raja Merah. Menghadapi serangan mengerikan dari laba-laba jahat itu, Xiaoyan berdiri tenang di tanah, ekspresinya tidak berubah, tetapi setelah itu, mata Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan makna yang dalam. Di jurang yang gelap, diiringi suara guntur, dan sentuhan guntur kelabu yang hampir tak terdengar, memenuhi mata Xiaoyan. Guntur kelabu itu, seperti cahaya kunang-kunang yang redup, tampak lemah, tetapi di mata laba-laba jahat, guntur itu telah memicu gelombang yang mengerikan. Seolah-olah dalam guntur kelabu yang samar, yang terakhir benar-benar merasakan gelombang kematian yang berasal darinya. Kekuatan petir abu-abu ini sebenarnya lebih dahsyat daripada 7 kekuatan api suci milik Xiaoyan.